Oi, oke. Ini jadi video panjang pertama gua, yang dimana di video panjang kayak gini, gue bakal bahas hal-hal yang gue suka, kayak manga atau game. Ya intinya yang gue suka lah. Dan kali ini, gue pengen ceritain manga Chainsaw Man volume 7. Jadi, abis kelarnya Reze Arc kemarin, Mappa tuh langsung ngumumin kalau mereka bakal lanjutin projectnya. Yang dimana, kali ini mereka bakal adaptasi dari volume 7-nya yang judulnya itu International Assassin's Arc. Nah, buat lo yang karbit pasti males kan baca manganya. Jadi adanya gue di sini, gue bakal ceritain volume 7 tuh kayak gimana sih, atau ngasih lo gambaran. Dan ini mungkin bakal gue bagi jadi dua part. Cerita dimulai dari Makima yang ngajakin tiga babunya buat liburan ke Enoshima. Tapi tiba-tiba ada babunya yang lain dan mereka ngasih tahu kalau TV itu lagi nayangin Chainsaw Man yang lagi lawan Bom Devil, yaitu si Reze. Dan Makima nyimpulin kalau salah satu dari tujuan Bom Devil itu ada yang berhasil, yaitu ngungkap keberadaan si Chainsaw Man yang ada di Jepang. Dan itu juga ngebuat negara-negara gede kayak Cina atau Amerika Serikat itu tuh ngincer si Denji juga, atau jantung Chainsaw Man. Nah, buat lo yang lupa, Reze itu mata-mata dari Rusia yang punya tugas buat ngawasin public safety Devil Hunter sama ngebawa Denji atau jantung Chainsaw Man. Alhasil, Makima tuh jadinya mutusin buat batalin liburannya dan nyuruh babunya yang tadi buat manggil Subaru dari divisi 1, Kusakabe sama Tamaki dari divisi 2, sama Yoshida Hirofumi dari Devil Hunter swasta. Buat lo yang nggak tahu, bedanya Devil Hunter public sama swasta, public itu kerja di bawah pemerintah langsung, sementara swasta tuh disewa. Atau ya gampangnya mereka freelance lah. Panel pindah ke flashback Aki sama Fanboy Devil, yang si Fanboy Devil ini ngebahas kalau misal suatu iblis itu mati di bumi, mereka bakal reinkarnasi di neraka, dan sebaliknya. Nah, pas mereka reinkarnasi, mereka tuh nggak bakal dapet ingatan di kehidupan sebelumnya. Anjing aneh banget. Ya intinya gitulah. Dan si Fanboy Devil ini sempat nanya ke beberapa iblis yang udah pernah reinkarnasi. Dan kebanyakan dari mereka itu bilang kalau mereka tuh emang lupa sama kehidupan sebelumnya. Tapi yang paling mereka inget tuh suara mesin gergaji, yang which is itu suara si Pochita. Panel pindah lagi ke Amerika, tepatnya di New York. Di situ ada 3 kakak adik yang punya status sebagai pembunuh bayaran. Dan mereka dapat misi buat nyulik Denji atau ngambil jantung Chainsaw Man dengan imbalan $2 juta atau 33 miliar rupiah. Dan ternyata mereka itu punya kontrak sama Skin Devil. Dan juga mereka tuh ngaku kalau mereka tuh immortal atau abadi. Chapter 53 dimulai dari 2 orang yang lagi hunting atau berburu. Satunya cewek yang dipanggil guru, dan satunya itu cowok atau muridnya si guru ini yang namanya itu Tolka. Mereka itu dapat tugas dari petinggi buat nyulik Denji. Dengan imbalan, si guru ini bakal berhenti jadi Devil Hunter. Panel pindah ke Cina atau Tiongkok. Dimulai dari ya intinya ada cewek yang namanya Kwansi yang lagi adu gunting. Tapi dia diganggu sama orang gitu, dan dia disuruh buat nyulik Denji. Dengan imbalan, semua permintaan si Kwansi bakal diturutin. Dan ternyata si Kwansi ini dulu kerja sama Kishibe sama Makima, jadi Devil Hunter. Tapi dia keluar dan mutusin buat jadi pembunuh bayaran. Nah, buat lo nggak tahu, si Kwansi ini emang lesbi, dan alasan dia keluar tuh biar iblis-iblisnya atau haramnya ini aman sama dia. Ya gue gak tahu sih segi amannya tuh gimana. Ya cuma intinya gitulah. Yang berarti si Kwansi ini bakal reunian sama Makima sama Kishibe, tapi bukan sebagai rekan, melainkan jadi musuh. Dan juga Makima tuh bilang kemungkinan besar Santa Claus dari Jerman bakal ikutan buat ngincer si Denji. Dan panel pindah lagi ke Jerman.
Di situ ada Tolka sama Santa Claus yang lagi ngebahas Chainsaw Man. Dan si Tolka ini punya permintaan sama si Santa Claus buat nyari keberadaan Chainsaw Man atau si Denji. Dan Santa Claus bakal kabulin dengan syarat Tolka itu harus ngasih dia 4 anak. 3 buat kontrak sama satunya buat kesenangan dia. What the hell? Chapter 54 sampai situ aja. Lanjut ke chapter 55. Panel dimulai dari 2 plenger yang lagi makan onigiri. Bener gak sih? Ya onigiri lah intinya. Yang satunya lagi berandai-andai kalau dia jadi presiden, dan satunya itu pengen nangkep burung buat dimakan. Dan tiba-tiba onigiri si Denji ini jatuh. Dan orang kayak Denji pasti bakal sayang makanannya, dan ya akhirnya dia pungut lagi. Tapi Kusakabe sama Devil Hunter lainnya itu tuh ngelarang Denji buat pungut dan dimakan lagi. Ya karena jorok dan bisa bikin si Denji sakit perut. Tapi Denji tuh gak peduliin sama perkataan mereka. Dan akhirnya si Denji kekeh buat makan onigirinya. Nah ini tuh jadi momen penting dan nunjukin betapa kasihannya si Denji. Makanya lu pada ya banyak-banyak bersyukur lah. Panel pindah lagi ke Kurose sama Tendo sama Subaru. Nah, buat lo yang lupa, Kurose sama Tendo itu jadi orang yang nganterin Aki buat bikin kontrak sama Future Devil. Singkatnya, mereka bertiga itu lagi istirahat dan mutusin buat pulang ke Tokyo sambil gosip tentang bini gua. Tapi tiba-tiba ada yang lempar spike strip, atau gua nggak tahu sih namanya apa. Cuma ya itulah intinya. Dan itu ngebuat ban mereka kempes dan kecelakaan. Dan tiba-tiba muncul si 3 kakak adik dari Amerika yang ngebunuh mereka lewat tembakan. Dan salah satu dari mereka pakai kekuatan Skin Devil buat make badannya si Kurose. Yang kayaknya kekuatan Skin Devil ini bisa bikin seseorang pindah kulit kayaknya. Kayaknya ya, gue gak tahu sih. Anggap aja gitu. Chapter 55 udah kelar. Lanjut ke chapter 56. Chapter 56 dimulai dari Denji sama Power yang lagi makan burger. Dan kayak biasa, si Power itu ngeluh tentang sayuran. Dan tiba-tiba si guru sama si Tolka ini lewat. Yang kebetulan mereka nih kayaknya makan di restoran yang sama. Dan ternyata si guru ini pakai kekuatan Curse Devil ke Denji. Yang dimana kekuatannya itu bakal nusuk targetnya pakai jarum. Dan kalau ketusuk 4 kali, itu bakal ngebuat targetnya mati. Nah, si guru ini udah nusuk Denji sebanyak 3 kali. Tapi buat yang keempat, dia percayain ke Tolka buat jadi ujiannya. Ya, anggap aja kekuatan si Curse Devil ini kayak santet di Indo lah. Panel pindah ke Kobeni sama Violence Fin yang habis ngelawan Devil yang dikasih nama Grab Devil. Di situ si Violence Fin traktir Kobeni es krim. Dan tiba-tiba Kobeni nanya, "Lu tuh kan Fin, kenapa lu gak ganas?" Dan si Violence Fin jelasin kalau ternyata dia masih punya sebagian besar otak manusianya. Dan inget masa lalunya pas masih sekolah. Tapi yang paling dia inget itu pas Makima nyelamatin dia. Nah, buat lo yang lupa, Fin itu iblis yang pakai tubuh manusia. Jadi ya yang kendalin tuh iblisnya. Sementara si Violence Fin ini masih punya kesadaran manusianya. Gak lama muncul si Kurose yang tubuhnya itu dipakai. Dan dia minta ke Violence Fin sama Kobeni buat ngelaporin rekan-rekannya yang udah mati, yaitu si Tendo sama Subaru. Lanjut, panel pindah lagi ke Denji sama Power. Di situ Power ngeluh kayak biasa. Dan kali ini dia ngeluh kalau tiap misi yang dia jalanin itu gak dibayar dan jatuhnya kayak kerja paksa. Dan Aki yang ngedenger itu, dia tuh langsung nanya ke Power, "Ya udah, lu mau digaji apa?" Dan Power bilang kalau dia tuh pengen ngisep darah manusia sampai habis. Terus Aki bercanda kalau Power boleh ngisep darahnya si Denji sampai mati. Mungkin sampai situ dulu aja, karena gue nggak tahu ini video bakal rame atau enggak. Jatuhnya kayak rame lanjut part 2 lah. Tapi kayaknya nggak bakal rame dan gue nggak expect apa-apa. Yang berarti di sini gue juga udah baca 4 chapter. Ya kalau lu pengen gue lanjutin, ya komen aja lah. Itu juga kalau gue nganggur. Soalnya gawe gue banyak, kayak main Valorant sama main ML.
Jadi ya udah gitu aja. Jangan lupa subscribe biar gua bisa dapat duit. Bye bye.